Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PSTIB akan mempresentasikan dan menjelaskan simulasi dari tiga proses CPU scheduling. Yang pertama itu ada first come first serve, yang kedua ada shortest job first, dan yang ketiga itu ada round robin. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Ardiana dengan NPM 24150611009 yang akan menjelaskan round robin dan rekan saya. Parluna Nazwafis dengan NPM 24150611026 yang akan menjelaskan mengenai shortest job first. Dan rekan saya, Dendi Denata dengan NPM 24150611087 yang akan menjelaskan first come first serve. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada first come first serve, yaitu atau bisa kita sebut dengan FCFS. FCFS adalah algoritma penjadwalan non preemptif yang melayani proses berdasarkan urutan kedatangan mereka di Reddit Query. Proses yang datang pertama akan dilayani pertama tanpa mempertimbangkan burst time atau prioritas proses tersebut. Dibandingkan dengan shortest job first atau SJF, FCFS memiliki average waiting time yang lebih tinggi, tetapi implementasinya lebih sederhana. Dibandingkan dengan round robin, FCFS tidak memberikan time sharing, tetapi memiliki overhead yang lebih rendah. FCFS merupakan algoritma fundamental yang menjadi dasar pemahaman untuk algoritma penjadwalan yang lebih kompleks. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi, kesederhanaannya membuat tetap relevan dalam situasi tertentu. Oke, how it works, bagaimana cara bekerjanya? Di sini ada disajikan data proses. Di sini ada 3 buah program atau 3 buah proses dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada arrival time atau waktu kedatangan. Program 1 arrival time-nya 0, kemudian program 2 arrival time-nya 1, dan program 3 arrival time-nya 2. Nah, kemudian ada burst time atau waktu eksekusi. Pada program 1, dia memiliki waktu eksekusi yaitu 8, program 2 yaitu 4, program 3 yaitu 2. Terus kemudian ada completion time. Waktu untuk menyelesaikan sebuah program. Yang pertama itu, program pertama itu membutuhkan 8 second atau 8 detik. Yang kedua, program kedua itu membutuhkan 12 seconds yang mana burst time pertama ditambah dengan burst time kedua. Kemudian di program ketiga itu membutuhkan 14 seconds atau 14 detik itu karena burst time pertama, kedua, dan ketiga ditambahkan. Kemudian ada juga turnaround time. Turnaround time ini adalah proses dari tiba hingga selesai, yaitu didapatkan dari completion time dikurang arrival time. Jadi pada program pertama, completion time-nya itu 8 karena arrival time-nya adalah 0. Kemudian untuk turnaround time yang program kedua itu adalah 11 karena completion time-nya itu 12 dikurangi dengan arrival time-nya 1 sehingga hasilnya 11. Kemudian turnaround time yang program ketiga itu adalah 12 karena completion time-nya 14 dikurangi dengan arrival time atau waktu kedatangannya 2. Kemudian yang terakhir ada waiting time, itu waktu tunggu untuk sebuah program dijalankan. Waiting time ini didapatkan dari uh, dari turnaround time dikurang burst time. Jadi untuk program pertama turnaround time itu 8 dikurangin burst time itu 8. Jadi no waiting time karena dia langsung dijalankan. Kemudian waiting time yang kedua, program kedua yaitu ada turnaround time itu 11 dikurangi dengan burst time 4 sehingga waiting time-nya adalah 7. Dan yang terakhir program ketiga itu waiting time-nya adalah 10 yang mana turnaround time-nya 12 dikurangi dengan burst time-nya 2 sehingga waktu tunggu untuk menjalankan programnya adalah 10 detik. Di sini kita dapatkan juga rata-ratanya. Untuk turnaround time-nya kita dapatkan rata-rata di 10,33 detik dan rata-rata untuk waiting time-nya itu kita dapatkan 5,67 detik. Kemudian proses ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk FCFS ini dia meskipun
program ketiga dan program kedua itu memiliki waktu eh, eksekusi yang lebih sedikit, tidak akan dijalankan terlebih dahulu, kecuali program pertama telah selesai dijalankan. Jadi, itu mirip seperti jalur array, yang mana eh, akan dijalankan sesuai dengan urutan yang datang pertama. Seperti ini kira-kira ilustrasinya dari P1 yang membutuhkan waktu 8 detik, sehingga membutuhkan 8 slot, kemudian baru kita lanjutkan ke program kedua, baru setelah itu dilanjutkan lagi ke program ketiga. Sekian penjelasan tentang FCFS dari saya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Shortest Job First atau SJF yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fareluna. Baik, terima kasih Dendi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai shortest job first. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai tabel pada gambar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar yang dimiliki oleh shortest job first ini. Shortest job first ini adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang bersifat non-preemptive. Walaupun ada juga variasinya yang preemptive, yaitu shortest remaining time first. Tapi tidak akan kita bahas pada kali ini. Intinya dari shortest job first ini adalah proses dengan burst time atau waktu eksekusi CPU yang paling pendek akan dipilih terlebih dahulu untuk dieksekusi. Tujuannya untuk meminimalkan average waiting time atau waktu tunggu rata-rata dari semua proses yang terjadi. Kemudian, SJF ini sendiri memiliki karakteristik berupa optimalitas, karena SJF terbukti optimal dalam hal meminimalkan waktu tunggu rata-rata selama informasi burst time diketahui sebelumnya. Namun, memiliki kelemahan juga, yaitu sulit untuk mengetahui burst time proses di dunia nyata, karena biasanya burst time itu diprediksi berdasarkan histori dari eksekusi sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki eh, empat proses. Kita ambil saja empat proses dengan eh, inisial P1, P2, P3, dan P4. Dan di sini P1 itu memiliki arrival time 0, yang berarti adalah eh, P1 ini akan dieksekusi pertama kali karena kita tidak bisa langsung ngecek burst time-nya karena di waktu yang nol ini hanya ada satu proses yang ready untuk masuk ke CPU. Nah, di sini burst time atau waktu eksekusi CPU dari proses pertama ini adalah 7. Jadi, saat P1 selesai ini, proses lain yaitu P2, P3, dan P4 yang memiliki arrival time 2, 4, dan 5 dan burst time yang berbeda-beda ini sudah pasti sudah masuk ke dalam proses CPU ini. Jadi, karena dia shortest job first yang dieksekusi berdasarkan burst time terpendek, maka ketika P1 sedang berjalan, maka eh, burst time terpendek akan masuk. Nah, yaitu adalah P3. Nah, ketika P3 jalan, ready queue tersisa P2 dan P4. Maka diterapkanlah sistem first come first serve atau SCFS yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Dendi. Maka yang berikutnya masuk ke dalam CPU adalah P2. Nah, barulah selanjutnya yang terakhir adalah P4. Oke, next. Nah, di sini adalah perhitungan waktu dari SJF yang lebih lengkapnya. Dapat dilihat di sini bahwa eh, pada P1, arrival time 0 dengan waktu eksekusi atau burst time 7 memiliki completion time atau waktu ketika sebuah proses selesai sepenuhnya dieksekusi dan ditambahkan oleh arrival time tadi. Jadi completion time dari proses satu ini adalah 7. Nah, turnaround time-nya atau total waktu yang dihabiskan sebuah proses di dalam sistem dari saat masuk hingga selesai eh, mencakup waktu menunggu di ready queue sampai waktu eksekusi oleh CPU dengan cara menghitung completion time dikurang arrival time sehingga menghasilkan proses satu ini adalah 7 juga. Nah, sementara itu, waiting time dari proses satu ini adalah 0, karena turnaround time dikurang burst time
yaitu 7 dikurang 0 sama dengan 0. Karena memang P1 adalah yang pertama kali masuk ke dalam CPU, sehingga memang tidak ada waktu untuk dia menunggu. Nah, response time ini jika kita menggunakan non preemptive, maka waiting time dengan response time memiliki angka yang sama. Makanya di sini response time dari eh, P1 adalah 0. Nah, di sini yang selanjutnya berjalan adalah P3 karena memiliki burst time 1 kan. Nah, ketika P3 ini dia masuk, dia ini memiliki completion time itu 8. Karena dijumlahkan dari start time ditambah burst time-nya. Begitu. Karena dia selesai. Terus akhirnya di turnaround time, dia memiliki turnaround time yaitu 4 dari completion time-nya dikurang arrival time-nya. Selanjutnya P3 ini memiliki waiting time 3, di mana turnaround time dikurang dengan burst time, yaitu 4 dikurang 1, yaitu 3. Dan response time yang sama juga. Kemudian yang masuk selanjutnya adalah P2. P2 memiliki burst time yang sama dengan P4. Akan tetapi tadi karena dia first come, first serve, jadi dia dijalankan terlebih dahulu. Nah, dia ini memiliki completion time dengan total 12, dengan turnaround time berjumlah 10, dan dia memiliki waiting time 6, dan response time juga yang sama yaitu 6. Dan yang terakhir masuk ke dalam CPU adalah P4 dengan burst time yang sama tapi arrival time yang berbeda dengan si P2 tadi. Karena dia arrival time-nya 5. Nah, memiliki completion time 16 ke total dari semuanya, kemudian turnaround time-nya yaitu 11, dan waiting time 7 beserta responsnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa rata-rata dari turnaround time yang ada dalam SDF ini adalah 8, ditotalkan dari 7, 10, 4, dan 11, kemudian dibagi dengan 4 proses. Dan rata-rata waiting time-nya adalah 4 juga, 4, dengan perhitungan 0 tambah 6 tambah 3 dan tambah 7 dibagi 4. Oke, next. Di sini kita bisa melihat proses dari ilustrasi dari proses yang terjadi pada SJF melalui Gantt chart. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa P1 itu memiliki burst time atau waktu eksekusi selama 7, waktunya 7 kan. Setelah dia selesai, yang diproses selanjutnya adalah P3 dengan burst time atau waktu eksekusi yang 1. Jadi sehingga yang selesai pada waktu 8. Kemudian P2 masuk dengan burst time 4 sehingga selesai pada waktu ke-12. Sementara P4 masuk dengan burst time yang sama yaitu 4 sehingga eh, selesai di waktu ke-16. Nah, itulah penjelasan saya mengenai SJF. Selanjutnya yaitu round robin akan dibahas oleh rekan saya, Natasha. Silakan. Baik, terima kasih Fareluna. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai round robin itu apa sih. Jadi round robin ini adalah algoritma yang bersifat tanpa prioritas. Jadi prosesnya itu disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor yang diistilahkan dengan kuantum atau time slice. Nah, ketentuan pertama pada algoritma round robin ini, yang pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu event atau operasi input-output, maka status prosesnya menjadi block. Dan yang terakhir, jika kuantum belum habis, tetapi proses telah selesai, maka proses akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Nah, sebelum itu, quantum time itu adalah lama waktu yang diberikan pada proses setiap kali melakukan eksekusi. Jadi jika quantum time-nya itu habis, maka proses akan beralih ke
proses selanjutnya. Nah, langsung aja kita ke pembahasan mengenai tabel yang ada pada PPT ini. Kita lihat dulu terlebih dahulu pada tabel di bagian pojok kiri. Di sini ada 4 proses yang saya berikan nama P1 sampai dengan P4. Nah, sebelum menjelaskan ke simulasinya, kita cari terlebih dahulu mana yang datang duluan. Nah, dapat kita lihat pada tabel tersebut yang datang duluan adalah P1. Jadi, kita langsung saja masukkan P1 pada tabel yang paling bawah, baris paling bawah, itu P1, yang dimulai dari 0, dan juga burst time-nya 7. Karena ini round robin, jadi dia dieksekusi berdasarkan quantum time, yaitu quantum time yang dipakai di sini adalah 3. Jadi, walaupun burst time-nya 7, kita tetap menggunakan 3 detik sebagai eksekusi waktunya. Jadi kita tetap menggunakan 3 detik dan sisa waktu untuk P1 adalah 4. Bisa dilihat pada tabel yang di bagian kanan. Selanjutnya, kita lanjut lagi ke proses yang kedua, itu ada P2, di mana burst time-nya tuh 5. Nah, kita tetap eksekusinya itu 3, jadi kita eksekusi sampai detik ke-6, dan pada P2 ini tersisa 2 detik lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke P3, dengan burst time 8, kita tetap eksekusi menggunakan quantum time lagi, jadi sisa waktunya itu ada, uh, 5. Nah, selanjutnya kita lanjut ke P3. Oh, salah. P4. Kita lanjut ke P4 yang burst time-nya itu 2. Karena 2 ini kurang dari 3, jadi kita habiskan sampai 2. Kita tidak pakai quantum time. Pakai quantum time jika burst time-nya itu lebih dari 3 saja. Jadi kita habiskan sampai 2 detik ini sehingga kita atur waktunya sampai ke 9 detik. Nah, setelah itu, bukan berarti prosesnya udah selesai, tapi jika masih ada burst time, kita lanjut lagi ke P1. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau di P1 ini masih tersisa waktu selama 4 detik. Jadi kita lanjutkan lagi untuk eksekusinya sampai 3 detik saja, karena 4 masih lebih dari quantum time-nya. Jadi sisa waktu dari P1 ini adalah 1, dan kita eksekusi lagi sampai detik ke-14. Nah, kita lanjut lagi ke P2 yang tadi masih tersisa 2 burst time. Jadi kita eksekusi lagi sampai habis, sehingga kita eksekusi sampai ke detik ke-16. Nah, pada P2 ini sudah habis burst time-nya, jadi kita tidak akan balik lagi ke P2, dan kita lanjut lagi ke P3, yang dimana tadi burst time-nya itu masih tersisa 5, kita jalankan sampai detik ketiga, jadi masih ada sisa burst time 2, dan kita jalankan sampai ke detik ke-19. Nah, karena tadi P4 sudah habis, sudah tidak ada tersisa waktu, jadi kita balik lagi ke P1 tanpa menjalankan P4. Nah, tadi P1 masih tersisa 1, jadi kita jalankan lagi sampai habis, sampai detik ke-20 berarti. Bisa dilihat pada tabel yang paling bawah. Nah, yang terakhir itu pada P3. Pada P3 ini masih tersisa 2. Sisa waktunya tuh masih ada 2, jadi kita habiskan lagi sampai detik ke-22. Next. Nah, setelah semuanya sudah selesai, proses sudah selesai, kita akan mencari waiting time-nya, yaitu dengan cara waktu selesai eksekusi dikurang dengan waktu datang, lalu dikurang dengan waktu eksekusi. Jadi kita dapat melihat, kita cari dulu P1 ini waktu terlamanya itu berapa pada tabel di sebelah kiri. Kita bisa lihat ya, P1 itu lama waktunya itu ada di 20, di baris waktu yang ada pada kolom 3. 20, terus selanjutnya P2 itu di 16 pada step ke-6, terus juga P3 ada di baris kolom ke-9, step ke-9 itu 22,
Dan P4 itu ada pada ke step 4, itu lama waktunya ada di 11 detik. Nah, kita jumlahkan semua, kita kurangkan semuanya, lalu kita bagi dengan 4. 4 itu dari jumlah semua proses yang ada itu ada 4, hasilnya ada 10,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari TIT, yaitu dengan cara waktu tunggu dijumlahkan dengan lama waktu eksekusi. Nah, dari hasil yang di atas tadi, hasilnya kan ada 14, terus 10, 12, 6, itu ditambah dengan lama waktu eksekusinya. Bisa dilihat pada tabel yang sebelumnya. Itu 7, 5, 8, dan 2. Hasilnya kita bagi lagi dengan 4. Jadinya 16. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai itu. Terus kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan adalah tidak ada algoritma penjadwalan CPU yang sempurna untuk semua skenario. Jadi pemilihan algoritma yang tepat itu bergantung pada karakteristik sistem, terus jenis aplikasi, ketersediaan informasi, kompleksitas implementasi. Jadi kalian harus memikirkan apakah lebih mengutamakan throughput atau response time atau fairness. Nah, jadi dalam praktiknya, sistem operasi modern sering menggunakan kombinasi dari beberapa algoritma atau algoritma yang lebih kompleks. Pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing algoritma memungkinkan kita membuat keputusan yang tepat dalam merancang atau mengoptimalkan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan spesifik. Demikianlah yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kami dan orang-orang yang di sekitar. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.